Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyudi Kuadrat ya, atau biasa dipanggil dengan Kak Wah kalau di Pramuka. Nah, kali ini masih sama topiknya tentang kepramukaan, khususnya di Pramuka Penegak. Saya akan membahas mengenai penempuan syarat kecakapan umum Pramuka Penegak Bantara, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 10 di masa yang pandemi seperti ini ya. Bagaimana caranya? Mari saja kita lihat dan kita simak sama-sama videonya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas videonya, alangkah lebih baiknya kita subscribe dan like dulu ya, karena subscribe itu membayar. Tapi bohong. Canda. Jangan lupa diklik subscribe dan komen di bawah. Kalau videonya menarik silahkan saja. Karena kita dalam masa pandemi ya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita laksanakan secara normal. Oleh karena itu dalam masa pandemi seperti ini kita harus melaksanakan semuanya secara virtual. Nah, untuk penempuan SKU syarat kecakapan umum ini bisa dilaksanakan secara virtual. Nah, menggunakan media video ya. Jadi apa nanti yang ada di poinnya, syaratnya seperti apa, dilaksanakan dengan penempuan membuat video yang sebelumnya mungkin oleh kakak-kakaknya sudah diberitahu bagaimana secara teknisnya untuk melaksanakan penempuan syarat kecakapan umum penegak bantara ini. Baik, kita akan membahas mulai dari poin yang nomor 1 sampai dengan yang nomor 10. Yang nomor 11 dan sampai dengan poin ke-23 itu akan dibahas oleh di video selanjutnya. Bisa juga di channel teman saya di sini ya. Ini ada channel kakak pembina juga teman saya yang akan membahas poin mulai dari nomor 11 sampai nomor 23. Nah, jangan lupa di subscribe juga. Untuk poin kali ini yang pertama itu ada poin tentang agama Islam. Tentang agama ya. Agamanya ada agama Islam, ada agama Katolik, Protestan, Hindu, ada agama Buddha, dan juga sudah itu ya, ada beberapa agama. Nah, itu pilih sesuai dengan agama kakak-kakak masing-masing ya. Kebetulan di sini agama saya Islam. Jadi untuk menempuhnya di dalam masa pandemi ini, silakan buat video penjelasan tentang agama Islam. Poin yang pertama dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Nah, dijelaskan maknanya secara detail. Kemudian di agama Islam itu ada 5 poinnya. Yang poin yang pertama itu tadi dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Kemudian yang kedua mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan mendirikan sholat sunnah secara individu. Ya, apa sholat berjamaah itu dan mendirikan sholat sunnah secara individu itu dijelaskan juga secara mendetail di videonya yang kalian buat itu. Dijelaskan apa itu sholat berjamaah, maknanya seperti apa, kenapa harus beramai-ramai. Nah, dan juga mendirikan sholat sunnah, sebutkan macam-macam sholat sunnah, juga apa saja sholat sunnah yang sering kalian lakukan dan bagaimana caranya. Nah, biasanya kalian melaksanakan itu bersama-sama atau sendiri ya. Dijelaskan juga di dalam videonya itu. Kemudian yang ketiga mampu menjelaskan makna puasa serta macam-macam puasa. Nah, ini sudah paham ya maknanya puasa itu apa, macam-macam puasa itu apa, dijelaskan di dalam videonya. Nah, kemudian tahu tata cara merawat atau mengurus jenazah. Tajizul jenazah biasanya kita menyebutnya. Mulai dari jenazah itu dimandikan, kemudian sampai pada prosesi terakhir yaitu penguburan jenazah. Itu dijelaskan secara rinci ya bagaimana prosesnya itu dilakukan. Kemudian dapat membaca doa ijab kabul zakat. Saya rasa ini gampang ya.
Kemudian yang terakhir, dapat menghafal minimal hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Anda cukup membacakan suatu hadis, kemudian dijelaskan hadisnya itu apa kandungannya, hadisnya itu turun pada saat atau beliau lakukan atau ucapkan pada saat apa. Hadisnya ini saya pilihkan harus tentang pendidikan, harus bertemakan pendidikan ya hadisnya ya. Oke, kita lanjut ke poin nomor 2. Nah, poinnya nomor 2 itu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sama teman. Nah, ini adik-adik cukup poin ini bisa ditempuh dengan cara adik-adik bagaimana cara adik-adik jelaskan bagaimana cara memberikan kritik dan saran terhadap teman ya, dengan cara yang sopan. Itu bagaimana caranya? Nah, itu ada ya. Nah, kemudian berikan contoh kapan adik-adik pernah melaksanakan hal tersebut. Nah, bagaimana ceritanya seperti itu ya, diceritakan di dalam video tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Nah, ini adik-adik dapat menggantinya dengan cara adik-adik menyebutkan dan mengartikan diskusi itu apa. Diskusi itu apa? Bagaimana caranya mengikuti diskusi itu dengan baik. Nah, dan juga sertakan pengalaman adik-adik yang pernah adik-adik lakukan ketika melaksanakan diskusi, entah di sekolah, entah di rumah, entah di organisasi apapun. Nah, itu bisa adik-adik ceritakan. Nah, cara mengikuti jalannya diskusi dengan baik di dalam video yang adik-adik buat tentunya ya. Kemudian yang nomor 4, dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Nah, ini bisa adik-adik tempuh dengan cara membuat video. Adik-adik jelaskan apa itu menghormati, apa itu toleransi. Nah, dan contohnya seperti apa yang pernah adik-adik lakukan. Ini contoh yang pernah adik-adik lakukan sehari-hari di rumah. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke poin yang nomor 5, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Nah, poin yang nomor 5 ini diganti dengan cara nanti keaktifannya adik-adik ya. Poin nomor 5 ini keaktifannya adik-adik mengumpulkan video setiap minggunya ya, mengumpulkan video setiap minggunya. Jadi video setiap minggunya itu akan kakak-kakaknya nanti catat, kemudian dilihat apakah adik-adik aktif dalam mengumpulkan atau menempuh SKU. Nah, barulah nanti poin nomor 5 adik-adik bisa dinyatakan dapat atau mumpuni, memenuhilah syaratnya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 6, setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Nah, adik-adik kan sekarang tidak ke sekolah, tidak ke gugus depan. Nah, bisa ini adik-adik ganti dengan cara adik-adik beramal 3 kali ya, 3 kali beramal. Kemudian adik-adik 3 kali beramal, kemudian adik-adik video ya, dengan syarat beramalnya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Caranya bagaimana beramal itu ya, bisa adik-adik bisa memberikan uang, memberikan makanan atau apa aja yang adik-adik punya ya, punya dengan hasil sendiri. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut pada poin yang nomor 7, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini bisa adik-adik ganti dengan apa itu bahasa Indonesia yang baik. Nah, bagaimana pengertiannya bahasa Indonesia yang baik itu apa? Nah, bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehari-hari? Dan adik-adik jelaskan juga bahwa sehari-harinya adik di rumah menggunakan bahasa apa, entah menggunakan bahasa daerah
bahasa Madura atau bahasa Jawa atau bahasa Betawi atau bahasa Sunda, adik-adik menggunakan bahasa apa di rumahnya, adik-adik bisa jelaskan dalam video tersebut. Dan adik-adik juga bisa menjelaskan di mana adik-adik sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu yang sehari-hari adik lakukan atau nggak pernah sama sekali. Nah, itu bisa juga adik-adik jelaskan juga. Jelaskan secara jujur apa pengalaman adik-adik di sini ya. Kemudian yang nomor selanjutnya, nomor 8 ya, membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Nah, ini bisa adik-adik ganti ya, bisa adik-adik ganti karena membantu mengelola kegiatan di Ambalan ini nggak mungkin ya, karena kita sedang masa pandemi seperti ini, maka kegiatannya low ya, dikurangi kegiatannya, bahkan tidak ada sama sekali kegiatannya pramuka. Nah, ini adik-adik ganti dengan menyertakan pengalaman adik-adik ya, pengalaman adik-adik ikut kegiatan pramuka. Jadi jika ada foto, video atau sertifikat yang adik-adik dapat dari kegiatan tersebut, adik-adik bisa foto, bisa videonya itu dicantumkan dan adik-adik jelaskan, nah ini kegiatan apa, di mana, apa sih pengalaman yang berkesan di sana. Ya ini kegiatan pada saat adik SD boleh disertakan atau adik-adik SMP. Ya, silakan dijelaskan. Buat yang tidak punya pengalaman sama sekali, bisa poin nomor 8 ini diganti dengan apa alasan adik-adik ikut pramuka. Ya, untuk yang tidak punya misalkan baru mengenal pramuka, baru mau ikut pramuka pada saat SMA saja. Nah, itu bisa diganti dengan apa alasan adik-adik ikut kegiatan pramuka itu sendiri. Kemudian lanjut poin yang nomor 9, telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Nah, ini adik-adik harus mencari ya di RT atau RW-nya, di lingkungan setempatnya, orang-orang yang bekerja bakti. Loh, kalau nggak ada yang kerja bakti, soalnya di RT saya nggak aktif Kak. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang sedemikian, adik-adik ganti dengan cara adik-adik membersihkan masjid atau tempat-tempat umum yang ada di sana. Bisa adik video ketika prosesnya. Nah, kalau memang ada kerja bakti, nah adik jelaskan apa yang kerja baktinya ini untuk apa dan bagaimana proses kerja baktinya itu di video ya, didokumentasi ya. Jadi bisa, kalau misalkan nggak ada kerja bakti, bisa diganti itu tadi, membersihkan tempat-tempat umum, bisa masjid, bisa balai atau apa lainnya yang ada di sekitar rumah adik. Tapi jangan membersihkan rumah sendiri karena itu kan udah kewajiban ya, bukan kerja bakti. Nah, kalau nggak ada misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke poin yang nomor 10, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Nah, ini adik-adik harus menunjukkan kesenian daerah dan adik-adik harus video ya. Jadi bisa adik-adik membawakan pantun, puisi, sajak-sajak lama, atau bisa bernyanyi lagu daerah, atau bisa nari, atau bisa pencak silat. Boleh, silakan di video dan diupload pada saat itu. Nah, jadi itu mungkin penjelasannya dari saya. Kalau misalnya kurang paham, kalian bisa tulis di kolom komentar dan tanyakan kepada saya. Tanyakan apa yang masih adik-adik belum jelas. Nah, ini video ini saya buat khusus untuk adik-adik yang mencalonkan diri sebagai Dewan Ambalan di SMA Negeri Kelakah ya, di SMA Negeri Kelakah. Oke, baik, cukup ya adik-adik. Buat kalian yang penasaran apa sih bagaimana penjelasan poin nomor 11 dan seterusnya, nah nanti akan saya buat videonya lagi. Atau mungkin itu video yang bisa saya buat ya, banyak sekali saya rasa kekurangannya. Apabila penjelasannya kurang, bisa langsung ditanyakan atau videonya bisa diputar-putar ulang.
cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mafikilah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.